Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Ansarullah, salah seorang staf dari Asisten Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini saya akan memperagakan dan menjelaskan bagaimana cara untuk mengidentifikasi 3 jenis makromolekul yang telah kita kenal sebelumnya, yaitu karbohidrat, lipid, dan protein. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi karbohidrat berdasarkan karakteristiknya. Di sini ada beberapa tes yang akan diperagakan, ada tes Molis, kemudian tes Seliwanov, tes Benedict, tes Barfoot, dan tes Iodine. Kemudian untuk lipid, ada mengidentifikasi lipid berdasarkan solubility-nya, kemudian mengidentifikasi lipid berdasarkan ikatan unsaturated, dan bagaimana mengidentifikasi kolesterol dengan menggunakan metode Lieberman-Burkhardt. Kemudian untuk identifikasi protein ada reaksi Biuret, ninhidrin, dan presipitasi protein. Sebagai pendahuluan bahwasanya makromolekul yang kita tahu terdiri dari 4 jenis, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat, di mana masing-masing memiliki fungsi-fungsi yang telah dijelaskan lebih dalam pada kuliah teori. Kemudian yang ingin ditekankan pada video praktikum kali ini adalah jika kita berbicara tentang karbohidrat, maka monomer daripada karbohidrat itu adalah monosakarida, glukosa, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk lipid, monomernya adalah asam lemak dan gliserol sebagai backbone-nya. Kemudian untuk protein adalah asam amino dan untuk asam nukleat adalah nukleotida. Kita masuk pada part yang pertama, yaitu mengidentifikasi karbohidrat. Sebelum masuk ke dalam tes-tes yang akan diperagakan, ada baiknya kita merefer kembali apa saja karakteristik daripada karbohidrat tersebut. Karbohidrat merupakan suatu makromolekul yang kaya akan gugus hidroksil, seperti yang kita lihat pada gambar ini, bahwa ini semua adalah gugus hidroksil OH yang banyak dan kaya pada sebuah struktur karbohidrat. Karbohidrat sejatinya dibagi menjadi 2, yaitu karbohidrat simpleks dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat simpleks yaitu terdiri dari monosakarida dan disakarida, dan karbohidrat kompleks yaitu polisakarida ataupun yang biasa kita kenal sebagai pati atau amilum. Monosakarida contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Apabila 2 molekul glukosa bergabung membentuk ikatan glikosidik, maka ini yang kita sebut sebagai disakarida. Glukosa ditambah glukosa akan menghasilkan maltosa, fruktosa ditambah sukrosa akan menghasilkan glukosa ditambah fruktosa akan menghasilkan sukrosa, dan glukosa ditambah galaktosa akan menghasilkan laktosa. Sedangkan gambar ini adalah menunjukkan karbohidrat kompleks, di mana kita lihat di sini karbohidrat kompleks ada yang branched atau bercabang dan ada yang tidak bercabang. Contoh yang bercabang ini adalah struktur daripada glikogen, yaitu cadangan utama glukosa yang ada di dalam hati dan otot kita. Dampak di sini banyak percabangan-percabangan yang dapat kita amati. Konsep-konsep penting untuk mengidentifikasi karbohidrat juga termasuk pembagian monosakarida berdasarkan gugus karbonil dan berdasarkan kemampuan untuk mereduksinya. Berdasarkan gugus karbonil, monosakarida dibagi menjadi 2, yaitu aldosa dan ketosa. Singkatnya bahwa aldosa adalah kelompok monosakarida yang memiliki gugus aldehyde, sedangkan ketosa adalah kelompok monosakarida yang memiliki gugus keton. Di sini kita bisa amati pada kedua gambar ini, ketosa yaitu kelompok monosakarida yang memiliki gugus keton. Gugus keton itu adalah ikatan rangkap antara atom karbon dan oksigen itu berada di tengah daripada struktur monosakarida tersebut. Dengan kata lain, bahwa ketosa adalah gula dengan ikatan rangkap oksigen itu tidak berada pada atom C yang pertama. Di sini berada pada atom C kedua. Sedangkan aldosa adalah gula dengan atom rangkap antara karbon dan oksigen itu berada pada ujung struktur monosakaridanya atau pada atom C yang paling pertama. Contoh daripada aldosa adalah glukosa, kemudian ada glyceraldehyde, dan untuk ketosa ada fruktosa dan dihidroksiaseton. Untuk kemampuan mereduksinya ada berbagai macam, dibagi menjadi 2, yaitu gula
pereduksi dan gula non-pereduksi. Gula pereduksi per definisi adalah gula yang memiliki gugus bebas keton ataupun aldehyde. Karena gugusnya bebas, maka dia dapat mengikat molekul-molekul yang lain sehingga dia punya daya untuk mereduksi. Kebalikannya, gula non-pereduksi adalah gula yang tidak memiliki gugus bebas keton ataupun gugus aldehyde yang bebas, sehingga karena strukturnya terkunci maka dia tidak dapat mengikat molekul lain. Untuk gula pereduksi, semua gula monosakarida ataupun disakarida merupakan gula pereduksi kecuali sukrosa. Sedangkan kalau gula non pereduksi adalah semua polisakarida dan satu jenis disakarida yaitu sukrosa. Jadi cara mengingatnya sangat gampang, gula pereduksi adalah semua monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa. Sedangkan gula non-pereduksi adalah polisakarida dan sukrosa. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya bahwa gula pereduksi memiliki gugus aseton ataupun gugus aldehyde yang bebas di bagian sini, sehingga dia bisa mengikat molekul yang lain. Berbeda halnya dengan gula non-pereduksi. Misalnya di sini diberikan contoh adalah sukrosa. Strukturnya terkunci, berada di dalam sehingga dia tidak bisa mengikat lagi molekul-molekul yang lain sehingga daya reduksinya kurang. Sedangkan untuk polisakarida itu merupakan polimer daripada monosakarida. Jadi monosakarida dirangkai dengan jumlah yang banyak sehingga menghasilkan polisakarida. Dan ini bisa dalam bentuk bercabang ataupun tidak bercabang. Contoh-contoh daripada karbohidrat kompleks ada amilum, ada selulosa, dan glikogen ini yang paling penting dalam kebutuhan metabolisme kita. Kita masuk pada eksperimen pertama untuk mendeteksi karbohidrat menggunakan prinsip Molis. Tujuan daripada eksperimen ini adalah bagaimana mendeteksi semua jenis karbohidrat. Jadi ini tidak spesifik karena semua jenis karbohidrat dapat dideteksi oleh tes ini. Mengapa tes ini dapat mendeteksi semua jenis karbohidrat? Karena pada prinsipnya bahwa ketika karbohidrat bereaksi dengan lingkungan yang asam, dalam hal ini kita harus menambahkan asam sulfat, maka reaksi antara karbohidrat dan asam sulfat ini akan menghasilkan suatu molekul yang kita sebut dengan furfural. Apabila furfural ini kita tambahkan lagi atau kita reaksikan lagi dengan reagen Molis, di mana reagen Molis ini mengandung alfa-naftol, maka reaksi antara furfural dan alfa-naftol ini akan menghasilkan suatu cincin yang berwarna ungu yang dapat kita amati pada tabung reaksi dengan sampel yang mengandung karbohidrat. Nah, di sini adalah ilustrasi, di sini ada pentose dan di sini ada heksose. Tidak spesifik, semua jenis karbohidrat dapat dideteksi. Pada kondisi asam H2SO4 ditambahkan, maka akan terbentuk furfural. Dan oleh alfa-naftol, furfural ini akan dioksidasi menjadi suatu senyawa yang akan memberikan warna ungu, cincin berwarna ungu di tengah-tengah sampel. Ini adalah indikator untuk menentukan positif atau tidaknya tes Molis ini. Molis, alat dan bahan. Pertama, sampel karbohidrat berupa glukosa, sukrosa, dan amilum. Kedua, asam sulfat atau H2SO4 pekat. Selanjutnya, bereaksi Molis atau alfa-naftol 5% dalam alkohol. Keempat, tabung reaksi sesuai kebutuhan. Kelima, pipet tetes. Cara kerja: pertama, siapkan 3 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian masukkan 2 ml larutan yang akan diperiksa. Masukkan amilum ke dalam tabung reaksi pertama. Kemudian masukkan glukosa ke tabung reaksi yang kedua.
Dan terakhir, masukkan sukrosa ke tabung reaksi ketiga. Pastikan untuk pipet tidak tertukar. Selanjutnya, langkah kedua, tambahkan 3 tetes reaksi pada masing-masing tabung, yakni fraksi molis. Gunakan pipet tetes yang khusus untuk fraksi molis. Selanjutnya, kocok masing-masing tabung. Langkah ketiga, setelah melakukan pengocokan pada masing-masing tabung, alirkan dengan perlahan-lahan melalui dinding tabung yang dimiringkan, yakni 1 mili H2SO4 pekat. Pada penetesan, amati bagian bawah tabung. Tambahkan lagi H2SO4 pada larutan atau pada tabung berikutnya. Lalu amati bagian bawah tabung. Perhatikanlah bagian bawah tabung. Lakukan hal yang serupa pada tabung ketiga. Dapat terlihat bahwa dari ketiga tabung semuanya terbentuk seperti cincin pada bagian bawah tabung yang menandakan reaksi positif. Untuk eksperimen kedua adalah tes Seliwanov. Tes Seliwanov ini tujuannya adalah membedakan antara gula aldosa dan gula ketosa. Reaksinya hampir sama dengan tes molis sebelumnya, bahwasanya ada concentrated acid di mana karbohidrat akan bereaksi pada lingkungan asam, akan menghasilkan senyawa furfural. Bedanya dengan tes sebelumnya, senyawa furfural ini akan dioksidasi oleh reagen Seliwanov, yang dimana reagen ini mengandung suatu molekul aktif yang kita sebut sebagai resorsinol. Reaksi antara furfural dan resorsinol ini akan membentuk warna merah. Berbeda tadi dengan reagen molis yang mengandung alfa-naftol, itu akan mengoksidasi furfural menjadi senyawa yang berwarna ungu, sedangkan Seliwanov akan mengoksidasi furfural menjadi senyawa yang berwarna merah. Nah, sebenarnya aldosa dan ketosa ini sama-sama akan memberikan warna merah pada tes Seliwanov ini. Tetapi yang membedakan antara aldosa dan ketosa adalah waktunya, sehingga stopwatch memiliki peranan penting pada tes ini. Di sini ada di sini warna merah. Bagaimana caranya kita membedakan antara aldosa dan ketosa? Lihat dari perubahan warna, yang mana yang lebih cepat. Ketosa akan berganti atau berubah warna menjadi merah itu lebih cepat daripada aldosa. Jadi kita harus hitung waktunya, yang mana yang lebih cepat itulah gula ketosa, yang lebih lambat itu adalah aldosa. Sehingga pada tes ini kita harus memiliki kontrol. Tes Seliwanov. Alat dan bahan.
Pertama, reagen Seliwanov. Kedua, larutan sampel berupa glukosa dan sukrosa. Ketiga, penangas air atau lampu spiritus. Keempat, tabung reaksi dan siapkan stopwatch. Langkah-langkah kerja. Pertama, siapkan 2 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian, tambahkan ke dalamnya 2,5 ml reaksi Seliwanov yang baru dibuat. Selanjutnya, tambahkan masing-masing tabung 5 tetes larutan yang hendak diperiksa. Pada tabung 1, teteskan glukosa 5 tetes. Kemudian tabung 2, teteskan sukrosa 5 tetes. Selanjutnya, kedua tabung tersebut dididihkan di atas api lebih kurang 30 detik dan amati perubahan yang dapat terjadi. Masukkan masing-masing tabung ke dalam air mendidih. Pada keadaan dididihkan, tunggu 30 detik. Dapat diamati setelah melakukan pemanasan, terdapat perubahan warna pada larutan sukrosa. Dapat dilihat terjadi perbedaan warna antara kedua larutan sukrosa dan glukosa. Selanjutnya adalah eksperimen ketiga, yaitu tes Benedict. Tes ini merupakan suatu tes yang fundamental, yang sangat penting di fasilitas kesehatan oleh karena penderita diabetes atau penyakit gula saat ini meningkat, sehingga tes-tes Benedict ini sangat mudah untuk dilakukan untuk mengevaluasi pengobatan pasien-pasien dengan diabetes. Tujuan daripada tes ini sebenarnya adalah untuk mendeteksi gula prereduksi. Nah, konsepnya adalah kita menambahkan ion kuprum pada tabung yang kita akan uji. Kemudian ion kuprum ini dengan adanya gula prereduksi itu akan dirubah menjadi senyawa kuprooksida atau Cu2O. Kuprooksida ini warnanya akan berubah menjadi warna merah bata. Semakin banyak Cu2O-nya, makin merah bata warnanya. Nah, tes Benedict ini adalah satu-satunya tes karbohidrat yang dapat dilakukan secara semi kuantitatif karena seiring dengan peningkatan konsentrasi daripada gula prereduksi dalam sampel tersebut, maka warnanya juga akan berbeda, gradasi warna juga akan berbeda. Di sini kita bisa lihat kalau warnanya biru, maka interpretasinya adalah tidak ada gula prereduksi. Sedangkan warna hijau itu traceable, kurang lebih ada 0,5 sampai 1 gram persen. Kalau kuning itu rendah 1 sampai 1,5 gram persen. Kalau orange itu sekitar 1,5 sampai 2 gram persen, dan yang paling tinggi itu adalah merah bata, yaitu lebih dari 2 gram persen. Tes Benedict. Alat dan bahan. Pertama, siapkan reagen Benedict. Kedua, larutan sampel, yakni glukosa 0,5%, glukosa 1%, dan glukosa 2%. Ketiga, lampu spiritus atau penangas air. Keempat, siapkan tabung reaksi. 3 tabung reaksi yang bersih dan kering. Dan terakhir, siapkan stopwatch. Cara kerja. Pertama,
Siapkan 3 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian tambahkan masing-masing 2,5 ml larutan benedik ke setiap tabung reaksi. Langkah kedua, tambahkanlah 4 tetes larutan yang akan diperiksa. Untuk tabung pertama, teteskan glukosa 0,5% sebanyak 4 tetes. Untuk tabung kedua, kita teteskan 4 tetes glukosa 1%. Dan untuk tabung yang ketiga, kita teteskan 4 tetes pula glukosa 2%. Aduk masing-masing tabung untuk mencampurkan bahan. Langkah ketiga, sebelum kita melanjutkan pemanasan, ada baiknya memberi label pada setiap tabung reaksi. Label pertama atau tabung reaksi pertama 0,5% glukosa, 1% glukosa, dan 2% glukosa. Baiklah, campurkan dan didihkan ketiganya di atas api, atau dalam hal ini kita menggunakan penangas air. Nyalakan stopwatch dan tunggu kurang lebih 2-5 menit dan amati perubahan yang terjadi. Kita amati pada ketiga tabung terjadi perubahan setelah pemanasan 2-5 menit. Dari sisi kanan, tabung reaksi dengan 0,5% glukosa, di tengah 1% glukosa, dan yang terakhir 2% glukosa. Perhatikanlah baik-baik perubahan yang terjadi kepada 3 tabung. Selanjutnya, eksperimen yang keempat adalah tes Barfoot. Tujuan daripada tes ini adalah bagaimana membedakan antara monosakarida dan disakarida. Nah, konsepnya, prinsipnya sama seperti tes Benedict, yaitu kita menggunakan Cu2+ ion kuprum direaksikan dengan mono atau disakarida sehingga akan terbentuk presipitasi yang berwarna merah di dasar tabung. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana membedakan antara monosakarida dan disakarida? Karena pada prinsipnya monosakarida dan disakarida akan memberikan presipitasi warna merah pada tabung. Nah, kembali lagi bahwa stopwatch memiliki peran penting pada setiap eksperimen ini. Kita harus membandingkan waktunya. Jika lebih sama dengan 5 menit baru terbentuk plak berwarna merah ini atau presipitasi di dasar tabung warna merah ini, maka itu kita bisa klasifikasikan dia sebagai disakarida. Sedangkan kalau kurang 5 menit sudah terbentuk presipitasi merah, maka itu merupakan disakarida. Maka kalau kurang dari 5 menit, maka itu adalah monosakarida. Jadi di sini kita lihat gambarnya. Di sini ada presipitasi warna merah di bawah tabung. Ini kurang dari 5 menit sudah terbentuk, maka ketiga tabung ini mengandung monosakarida. Sedangkan 2 tabung lainnya itu tidak ada, negatif, maka itu kita katakan dia disakarida. Tes Barfoot. Alat dan bahan. Pertama, reagen Barfoot. Kedua, larutan sampel yang terdiri atas glukosa dan sukrosa. Ketiga, penangas air atau lampu spiritus.
Keempat, siapkan tabung reaksi, 2 tabung reaksi, dan stopwatch. Cara kerja: siapkan 2 buah tabung reaksi yang telah dibersihkan dan dikeringkan, lalu tambahkanlah 2 mili bereaksi barcode ke masing-masing 2 tabung reaksi tersebut. Kedua, tambahkanlah 1 mili larutan yang akan diperiksa, yang mana tabung pertama untuk sukrosa, Satu mili sukrosa dimasukkan ke tabung pertama, dan 1 mili pula glukosa pada tabung kedua. Kocok untuk mencampurkan reagen baik pada tabung pertama dan tabung kedua. Sebelum melakukan pemanasan, lakukanlah pelabelan pada kedua tabung reaksi. Tabung pertama diberi label untuk sukrosa dan tabung kedua diberi label untuk glukosa. Selanjutnya, masukkanlah ke dalam penangas air, kemudian didihkan. Nyalakanlah stopwatch sampai kurang lebih 5 menit. Selanjutnya adalah eksperimen yang terakhir, yaitu mengidentifikasi polisakarida, dalam hal ini adalah pati menggunakan larutan iodin. Nah, di sini prinsipnya adalah ketika iodin bereaksi dengan amilose, di mana amilose ini merupakan kandungan aktif daripada polisakarida, maka itu akan merubah warna daripada iodin yang tadinya kuning menjadi berwarna biru ataupun merah keunguan. Nah, tes ini sebenarnya jarang dilakukan di medical field atau di cakupan medis, ya, di bidang medis, tetapi sangat penting untuk di bidang food science atau ilmu tentang makanan. Di sini kita lihat pengaplikasiannya. Di sini ada kentang yang tetesi dengan iodin, ya. Di sini kita lihat warnanya makin gelap, ini mengindikasikan bahwa memang betul terkandung polisakarida. Kemudian di sini kita lihat di antara tabung ini ada yang warna kuning, ada yang warna biru tua sekali, maka ini merupakan positif, tes yang positif, artinya interpretasinya mengandung polisakarida. Ini pun sama, ini kita menggunakan plat, di sini ada negatif, di sini ada positif. Tes amilum dengan iodium. Alat dan bahan. Pertama, larutan pati atau amilum. Kedua, larutan lugol. Ketiga, NaOH 10%. Dan keempat, tabung reaksi. Cara kerja. Pertama, siapkan sebuah tabung reaksi yang bersih dan kering. Lalu masukkan 1 mili larutan pati atau amilum ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes. Dilanjutkan dengan menambahkan 1 tetes lugol. Langkah kedua, perhatikan warna biru yang timbul. Selanjutnya,
Tambahkan beberapa tetes NaOH 10%, lalu kocok dan amati apa yang terjadi. Perhatikan perubahan warna. Selanjutnya kita masuk ke part yang kedua, yaitu mengidentifikasi protein. Nah, kembali lagi diingatkan bahwasanya bahwasanya protein itu merupakan polimer. Monomernya adalah asam amino. Nah, di mana asam amino ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada amino group yang ini, kemudian ada carboxyl group, dan ada rantai samping. Rantai samping ini nanti yang akan mengikat asam amino yang lain. Nah, satu asam amino mengikat asam amino yang lain, maka ini yang kita sebut sebagai ikatan peptida. Nah, struktur daripada protein itu bisa dalam bentuk primary protein structure, bisa secondary, bisa tertiary, dan bisa quaternary. Jadi tergantung dengan bagaimana folding atau pengikatan daripada protein tersebut. Nah, ini adalah gambarnya. Ini adalah struktur sekunder. Kita lihat ada alpha helix dan beta pleated sheet. Nah, untuk mengidentifikasi protein itu ada beberapa metode. Metode yang pertama dan yang paling konvensional dan yang paling sering dilakukan adalah dengan biuret. Nah, tujuan daripada reaksi biuret ini adalah mendeteksi ikatan peptida antar satu asam amino dengan asam amino yang lain. Sehingga tes ini merupakan suatu tes yang sangat spesifik dan sensitif karena setiap protein pasti mengandung asam amino. Nah, prinsipnya adalah kita menggunakan ion kuprum. Kemudian apabila ion kuprum ini ditemukan atau direaksikan dengan protein, pada kondisi yang basah, dia akan membentuk kompleks antara peptida dan kuprum tersebut. Kompleks ini akan berwarna ungu. Nah, di sini kita lihat, jika warnanya biru jernih seperti ini, maka ini merupakan hasil tes yang negatif. Interpretasinya tidak terkandung ikatan peptida. Sedangkan pada tabung yang satu ini ada warna ungu yang terbentuk, ungu jernih. Sehingga ini merupakan hasil yang positif dan interpretasinya adalah terdapat ikatan peptida pada sampel yang berada pada tabung kedua ini. Reaksi biuret. Yang pertama, siapkan sebuah tabung reaksi, kemudian sampel yang akan diuji, larutan natrium hidroksida 10% dan CuSO4 0,5%. Langkah yang pertama adalah pipetkan 3 ml sampel yang akan diuji ke dalam tabung reaksi yang telah disiapkan. Kemudian tambahkan 2 ml NaOH 10%. Kemudian teteskan secara perlahan-lahan CuSO4 0,5% hingga timbul warna tertentu. Dalam hal ini, warna yang akan timbul adalah warna biru. Lakukan pengocokan secara perlahan untuk mengidentifikasi warna tersebut. Proses identifikasi bisa dibantu dengan melakukan pengocokan menggunakan vortex atau vibrator hingga warna tersebut betul-betul tercampur dengan sampel yang akan diuji. Warna biru yang terbentuk mengindikasikan tes biuret yang positif. Interpretasinya adalah didapatkan ikatan peptida pada sampel ini. Eksperimen kedua adalah dengan metode ninhidrin. Ninhidrin ini dia langsung mendeteksi asam aminonya, jadi berbeda dengan reaksi sebelumnya.
Pada reaksi sebelumnya itu mendeteksi ikatan peptida kalau biuret, kalau ninhidrin langsung direct untuk mendeteksi asam amino. Nah, prinsipnya adalah ketika asam amino ini terekspos atau terpapar atau terpajan dengan reagen ninhidrin, maka asam amino tersebut akan mengalami deaminasi oksidatif. Nah, deaminasi oksidatif ini akan menghasilkan beberapa senyawa, diantaranya CO2, NH3, dan yang paling penting ini adalah hidridantin. Hidridantin ini merupakan bentuk tereduksi dari reagen ninhidrin dan warnanya adalah ungu. Jadi secara warna, interpretasi atau positif indikator itu sama antara biuret dan ninhidrin. Bedanya adalah tujuannya dan interpretasinya. Kalau kita lihat warna ungu pada reaksi ninhidrin, maka interpretasinya adalah terdapat asam amino dalam sampel tersebut. Berbeda dengan biuret. Kalau biuret, jika kita lihat warna ungu pada pada tes yang kita tetesi dengan reagen biuret, maka itu interpretasinya adalah terdapat ikatan peptida. Jadi berbeda antara interpretasi tetapi sama dalam indikator positifnya. Identifikasi protein dengan reaksi ninhidrin. Siapkan satu buah tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian pereaksi ninhidrin dan sampel yang akan diperiksa. Langkah kerja yang pertama adalah masukkan 3 ml larutan protein ke dalam tabung reaksi yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, teteskan 10 tetes larutan ninhidrin 0,1% secara perlahan ke dalam tabung yang telah berisi larutan sampel tersebut. Kemudian lakukan pencampuran menggunakan vibrator sampai kiranya larutan tersebut betul-betul tercampur. Setelah larutan tercampur, maka masukkan larutan ke dalam penangas air yang mendidih dan tunggu selama 10 menit. Identifikasi tiap perubahan warna yang terjadi. Dalam waktu 10 menit, pada sampel yang positif akan nampak perubahan menjadi ungu sampai biru. Hal ini mengindikasikan kehadiran asam amino pada sampel tersebut. Kemudian eksperimen ketiga untuk mendeteksi protein adalah kita dapat melakukan presipitasi protein menggunakan logam, heavy metals ataupun reagen-reagen yang sifatnya alkaloid. Nah, di sini dasarnya adalah heavy metals yang sifatnya kationik itu akan bereaksi dengan protein, grup-grup protein yang sifatnya anionik, sehingga dia akan membentuk presipitasi. Nah, jadi hasilnya adalah berdasarkan ada atau tidaknya presipitasi tersebut. Jika ada presipitasi, maka itu kita katakan positif. Jika tidak ada presipitasi, maka itu kita katakan negatif. Tetapi sayangnya tes ini harus membutuhkan kadar protein yang banyak di dalam sampel. Nah, sehingga tes ini merupakan salah satu tes yang kurang sensitif untuk mendeteksi protein, berbeda dengan 2 tes sebelumnya. Pengendapan protein dengan logam berat dan reaksi alkaloid. Alat dan bahan yang digunakan adalah 2 buah tabung reaksi yang bersih dan kering, sampel yang akan diperiksa, larutan CuSO4 5%, dan asam sulfosalisilat 10%. Langkah kerja yang pertama adalah pipetkan 5 ml sampel yang akan diuji ke dalam kedua tabung reaksi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian, teteskan sedikit demi sedikit larutan CuSO4 5% ke dalam tabung reaksi yang pertama. Perhatikan pembentukan presipitat dan warnanya.
Setelah itu, pada tabung reaksi kedua, pipetkan tetes demi tetes asam sulfosalisilat 10%. Perhatikan pula presipitat dan warna yang terbentuk. Pada kedua tabung reaksi, nampak adanya endapan protein. Pada tabung reaksi yang pertama, nampak adanya presipitat berwarna biru, sedangkan pada tabung reaksi kedua, nampak presipitat berwarna putih. Selanjutnya, kita masuk ke part yang terakhir, yaitu bagaimana mengidentifikasi lipid. Kita tahu bahwa lipid ini merupakan suatu molekul yang water insoluble, atau molekul yang tidak larut di dalam air, sehingga sifatnya itu non-polar. Nah, monomer daripada lipid ini adalah asam lemak atau fatty acid dengan gliserol sebagai backbone-nya. Nah, di sini kita lihat ini adalah gliserol. Ini adalah tulang belakang daripada lipid. Nah, sedangkan ini adalah cabangnya, yaitu asam lemak. Dalam proses absorpsi, nanti itu akan terpisah antara gliserol dengan asam lemak. Itu akan diserap secara berbeda-beda. Nah, lipid sendiri itu banyak derivatnya. Banyak ada, kalau berdasarkan asam lemaknya, struktur asam lemak ada yang saturated, yang jenuh, dan ada yang unsaturated atau yang tidak jenuh. Nah, sedangkan untuk berdasarkan gliserolnya ada neutral gliserol, ada fosfogliserol. Nah, ini semua adalah pembagian-pembagian lipid, dan ini akan lebih didalami pada kuliah teori. Untuk mendeteksi lipid, kita bisa mendeteksi berdasarkan solubilitasnya, bahwa lipid ini dia punya kekhasan di mana dia tidak larut di dalam air, tetapi dia larut di dalam pelarut-pelarut yang sifatnya nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzen. Nah, di sini kita lihat, jadi kita ambil dua tabung reaksi, kemudian satu kita isi minyak, dua-duanya kita isi minyak, kemudian satu kita isi dengan air sebagai pelarut polar, dan kita isi tabung yang lainnya dengan pelarut yang non-polar. Nah, pelarut yang non-polar ini ada ether, ada kloroform, dan ada benzen. Nanti diujikan satu persatu. Nah, kita lihat di sini bahwa pada pelarut yang polar, misalnya adalah air, di sini kita lihat ini tidak menyatu antara lipid dengan airnya, sedangkan pada pelarut-pelarut yang sifatnya non-polar itu dia bersatu di sini. Kita bisa kelarutannya itu homogen. Nah, ini adalah tes sederhana untuk bisa mengetahui apakah sampel ini mengandung lipid atau tidak. Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi lipid berdasarkan solubilitasnya pada beberapa larutan. Siapkan 4 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian siapkan sampel yang akan diuji, yaitu dalam hal ini minyak kelapa, beberapa pelarut seperti ether, kloroform, kemudian alkohol, serta air. Langkah yang pertama dalam melakukan praktikum ini ialah masukkan masing-masing 2 ml pelarut, yaitu air pada tabung pertama, kemudian tabung kedua ether, kemudian tabung ketiga adalah kloroform, dan tabung keempat adalah alkohol. Setelah itu, tambahkan 2 tetes minyak kelapa ke dalam masing-masing tabung tersebut. Lalu lakukan pengocokan
dan amati bagaimana solubilitas atau kelarutan minyak tersebut di dalam masing-masing pelarut. Ini adalah tabung yang berisi larutan kloroform, kemudian ini berisi ether 4 larut, dan tabung pertama yang berisi air. Di sini nampak tidak adanya kelarutan minyak. Setelah itu catat hasilnya dan lakukan analisis. Untuk eksperimen kedua adalah mendeteksi lipid berdasarkan ikatan unsaturatednya atau ikatan unsaturated bondnya. Nah, tujuan daripada tes ini sebenarnya adalah untuk mendeteksi bagaimana kadar unsaturated fatty acid yang ada di dalam sampel lipidnya kita. Nah, dasar daripada tes ini adalah kita menggunakan reagen iodin dan KMnO4. Nah, apabila suatu sampel mengandung unsaturated fatty acid, maka warna daripada iodin dan KMnO4 ini akan berubah atau hilang. Praktikum ini bertujuan untuk menentukan tingkat kejenuhan lemak berdasarkan banyaknya ikatan rangkap. Pada percobaan ini, mahasiswa hanya melakukan uji kualitatif kandungan asam lemak jenuh dalam sampel lemak yang digunakan. Sampel lemak yang digunakan dalam praktikum ini adalah beberapa jenis minyak, yaitu coconut oil, palm oil, dan minyak zaitun. Selanjutnya, reagen yang digunakan adalah kalium permanganat. Langkah pertama dalam melakukan praktikum ini adalah kita siapkan 3 buah tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu masukkan masing-masing 3 ml minyak kelapa murni, minyak sawit, dan minyak zaitun ke dalam tabung reaksi tersebut. Yang pertama adalah coconut oil atau minyak kelapa. Masukkan ke dalam tabung pertama sebanyak 3 ml. Lalu pada tabung kedua 3 ml minyak sawit. Lalu pada tabung reaksi ketiga masukkan 3 ml minyak zaitun. Setelah itu, tambahkan 2 tetes kalium permanganat 0,1 N ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian lakukan pengocokan pada setiap tabung dan perhatikan warna kalium permanganat yang mengalami distraksi pada setiap tabung. Proses pengocokan bisa dilakukan dengan bantuan vortex atau vibrator untuk melihat lebih jelas bagaimana disosiasi daripada warna kalium permanganat. Lakukan pengocokan beberapa saat menggunakan vibrator
Amati perubahan warna yang terjadi, di mana warna sebelumnya akan hilang menjadi warna yang lebih pudar. Dalam hal ini akan menjadi warna jingga. Eksperimen ketiga adalah tentang Lieberman-Burkhardt reaction atau tes. Tes ini merupakan tes yang luas digunakan untuk mendeteksi kolesterol. Dalam praktikum ini kita hanya melakukan tes secara kualitatif untuk melihat perubahan warna, tetapi sebenarnya tes ini sudah luas digunakan untuk menghitung kadar kolesterol di dalam darahnya kita. Dasarnya bahwasanya kolesterol itu akan bereaksi dengan asam asetat dan asam sulfat yang pekat. Nah, reaksi antara ketiga molekul aktif ini akan memberikan gambaran biru kehijauan seperti ini. Di sini kita lihat ada 3 kuvet yang berisi sampel. Nah, di sini pada kuvet pertama ini kita bisa amati warnanya agak redup. Kemudian pada kuvet kedua ini warnanya sudah agak terang. Kemudian kuvet ketiga ini warnanya sudah nyata sekali bahwa ini merupakan blue or green complex, sehingga ini kita bisa katakan ini positif positif kuat untuk kolesterol. Nah, tetapi ini hanyalah tes-tes kualitatif. Nah, untuk tes-tes kuantitatifnya, ketiga tabung ini akan dimasukkan ke dalam spektrofotometer dan akan dilakukan analisis di situ untuk mengukur absorbansinya, kemudian dibandingkan dengan konsentrasi sesuai dengan rumus spektrofotometer, yaitu rumus yang telah kita pelajari di semester 1. Praktikum ini bertujuan untuk mendeteksi kolesterol dalam sebuah sampel. Alat yang dibutuhkan yaitu sebuah tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian 3 buah reagen yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu sampel, kolesterol dalam kloroform, asam sulfat pekat, dan asam asetat anhidrida. Langkah yang pertama adalah siapkan sebuah tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu masukkan 1 ml larutan kolesterol 0,5% dalam kloroform. Setelah itu, tambahkan 10 tetes asam asetat anhidrida, lalu tambahkan lagi 3 tetes asam sulfat pekat ke dalam tabung tersebut. Amati warna yang timbul, kemudian lakukan pengocokan secara hati-hati. Warna yang timbul merupakan warna yang tidak stabil. Reaksi ini merupakan dasar penentuan kolesterol dalam serum ataupun plasma secara spektrofotometrik. Dapat diamati bahwa terbentuk warna hijau pekat pada sampel tersebut. Selanjutnya, apabila warna sampel sulit untuk diidentifikasi, maka kita bisa menggunakan tes halo untuk mengidentifikasi warna tersebut. Teteskan beberapa tetes warna tersebut atau sampel tersebut di atas kertas saring yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian, identifikasikan warna yang muncul pada kertas tersebut. Pada hasil ini nampak adanya warna hijau yang mengindikasikan adanya kolesterol dalam sampel tersebut. Nah, kemudian ini adalah suplemen atau tambahan satu tes lagi, yaitu tes Sudan tes. Ini tesnya tidak spesifik karena dia bisa mendeteksi lipid, bisa mendeteksi trigliserida maupun lipoprotein. Jadi tiga-tiganya bisa dideteksi. Nah, prinsipnya itu adalah pewarna Sudan itu adalah pewarna yang larut di dalam lipid, sehingga
ketika kita menambahkan lipid maka dia akan berwarna merah di sini. Nah, di sini kita bisa amati ini adalah reagen Sudan, kita masukkan ke dalam sampel yang mengandung lipid trigliserida ataupun lipoprotein. Ini hasilnya positif, kita lihat ada warna merah, sedangkan yang negatif tidak ada warna merah yang terbentuk. Demikian peragaan praktikum identifikasi makromolekul, karbohidrat, lipid, dan protein. Beberapa hal yang harus Anda perhatikan diantaranya adalah bagaimana tujuan dari tiap tes dan bagaimana tes tersebut mengidentifikasi karakteristik setiap makromolekul. Selain itu juga perhatikan kapan kita katakan tes itu positif dan kapan negatif serta interpretasi dari setiap tes. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.